Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa dari SD sampai kuliah kita belajar matematika, sejarah, fisika, bahkan menghafal rumus yang tidak pernah dipakai, tapi tidak pernah sekalipun ada pelajaran tentang cara membangun kekayaan? Tidak ada materi tentang cara mengelola uang, cara berinvestasi, cara membuat bisnis, atau bahkan bagaimana cara menjadi mandiri secara finansial. Kenapa sistem sekolah membuat kita pintar, tapi tidak membuat kita kaya? Padahal setelah lulus, hal pertama yang akan kamu hadapi adalah kenyataan bahwa hidup butuh uang. Kamu perlu membayar tagihan, mengejar mimpi, menolong keluarga, dan membangun masa depan. Tetapi ironisnya, tidak ada satu pelajaran pun yang benar-benar mempersiapkan kamu untuk hal paling penting ini. Masalahnya adalah, sekolah bukan dirancang untuk membuat kamu kaya. Sekolah dirancang untuk membuat kamu menjadi pekerja yang patuh, bukan pencipta kekayaan. Sistem pendidikan modern dibentuk di era revolusi industri, sebuah zaman di mana pemerintah dan pabrik butuh jutaan orang yang bisa membaca, menulis, menghitung, lalu bekerja mengikuti instruksi. Itulah kenapa sistem sekolah dibuat seperti pabrik, masuk jam tertentu, istirahat jam tertentu, tugas yang harus dikerjakan sesuai perintah, dan nilai yang ditentukan oleh standar tertentu. Hasil akhirnya, kamu dibentuk untuk menjadi bagian dari mesin, bukan menciptakan mesin. Dan akibatnya terlihat di dunia nyata. Begitu banyak orang yang pintar secara akademik, tapi stres karena masalah keuangan. Banyak lulusan sarjana yang tahu logaritma, tapi tidak tahu cara mengelola income mereka. Mereka tahu teori ekonomi, tapi tidak tahu cara invest atau memulai bisnis kecil. Mereka tahu sejarah kerajaan Eropa, tapi tidak tahu cara membangun kerajaan mereka sendiri. Yang lebih miris lagi, sekolah mengajarkan kita bahwa gagal itu buruk, nilai jelek itu memalukan, dan mencoba hal baru adalah resiko yang harus dihindari. Padahal, di dunia nyata justru percobaan, kegagalan, dan keberanian mengambil resiko adalah fondasi utama untuk membangun kekayaan. Kamu tidak pernah diberi pelajaran tentang aset, liabilitas, cash flow, investasi, resiko, atau bagaimana uang benar-benar bergerak di dunia. Dan karena tidak tahu, kamu tumbuh menjadi dewasa tanpa tools yang sebenarnya paling penting. Tidak heran banyak orang kebingungan ketika menerima gaji pertama. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola pengeluaran, tidak tahu bagaimana cara menyusun budget, dan lebih parah lagi, tidak tahu bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka. Semua ini bukan salah mereka, ini salah sistem. Sistem sekolah mengajarkan kamu berpikir bahwa jalan hidup yang benar adalah belajar keras, dapat nilai bagus, masuk universitas, dapat pekerjaan stabil, lalu bertahan sampai pensiun. Namun kenyataannya, dunia sudah berubah total. Mesin menggantikan tenaga manusia, AI menggantikan posisi profesional. Bisnis berkembang lebih cepat dari kurikulum, dan skill untuk bertahan bukan lagi menghafal, tetapi kemampuan mencipta, mengelola, dan beradaptasi. Tetapi sistem sekolah masih sama, masih menggunakan kurikulum zaman tua, masih mendidik anak untuk bekerja, bukan menciptakan pekerjaan, masih menilai kecerdasan dari nilai, bukan dari kreativitas atau skill hidup. Ada 3 alasan besar kenapa sekolah tidak mengajarkan cara kaya. Yang pertama, karena itu bukan tujuannya sejak awal. Sekolah dibuat untuk stabilitas sosial, bukan kekayaan masyarakat. Semakin banyak orang stabil, semakin mudah negara berjalan. Yang kedua, kekayaan itu tidak bisa diseragamkan. Cara kaya selalu berbeda untuk setiap orang. Ada yang kaya lewat bisnis, investasi, personal branding, skill digital, atau peluang yang muncul dari kombinasi unik. Sistem asal seperti sekolah tidak bisa mengajarkan hal yang sangat personal. Yang ketiga, jika semua orang kaya, dunia akan kacau. Tidak akan ada yang mau bekerja pekerjaan yang tidak populer. Tidak ada yang ingin menjadi pegawai, karyawan entry level, atau buruh. Sistem ekonomi butuh banyak orang yang cukup, bukan semua orang menjadi benar-benar bebas. Inilah kenapa pengetahuan tentang kekayaan cenderung disimpan di luar sekolah, di buku-buku finansial, di seminar bisnis, di konten edukasi independen, dan di pengalaman dunia nyata, bukan di ruang kelas. Sekolah tidak mengajarkan kamu tentang financial intelligence. Kecerdasan finansial bukan berarti bisa menghitung luas persegi, tapi mampu melihat peluang uang, bagaimana uang mengalir, bagaimana sistem bekerja, dan bagaimana orang kaya memanfaatkan aturan. Sekolah juga tidak mengajarkan kamu tentang pengelolaan emosi terhadap uang. Kenyataannya, kita mengambil keputusan finansial bukan dengan logika, tapi dengan emosi. Takut, serakah, bingung, impulsif. Tanpa literasi kita menjadi korban iklan, korban lifestyle, dan korban diri sendiri. Dan yang paling penting, sekolah tidak mengajarkan cara membangun aset. Tidak ada pelajaran tentang properti, saham, kripto, bisnis digital, bahkan cara membangun personal brand. Padahal aset adalah sumber utama kekayaan jangka panjang. Kabar baiknya, kamu tidak harus sekolah ulang. Kamu hanya perlu melengkapi bagian-bagian yang sekolah tidak pernah ajarkan. Dunia sekarang penuh sumber daya. YouTube, podcast, buku finansial, kursus online, mentor, komunitas bisnis. Akses ke pengetahuan kaya jauh lebih mudah daripada sebelumnya.
Mulailah dengan memahami konsep dasar. Apa itu aset, liabilitas, cash flow, investasi, resiko, dan manajemen uang. Ini fondasi yang seharusnya diajarkan sejak SMP. Lalu bangun kebiasaan finansial kecil. Budgeting, menunda keinginan, membeli hal yang memberi nilai, bukan sekedar memberi dopamin. Kekayaan tumbuh dari kebiasaan, bukan dari keajaiban. Pelajari satu skill yang bisa kamu jual. Entah itu editing, desain, trading, coding, copywriting, atau apapun itu. Di dunia modern, skill adalah mata uang. Dan ketika kamu mulai mendapatkan hasil, jangan habiskan semuanya. Masukkan sebagian ke aset. Bangun sumber pendapatan yang tidak tergantung pada waktu kamu. Buat uang bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya. Pada akhirnya, sekolah mungkin tidak mengajarkan kamu cara kaya, tapi dunia sekarang memberi kamu kesempatan untuk mempelajarinya sendiri. Kekayaan tidak datang dari nilai bagus, tapi dari pemahaman, keberanian, disiplin, dan tekad untuk keluar dari pola lama. Inilah era di mana pendidikan sejati dimulai setelah kamu keluar dari sekolah. Dan siapapun yang memilih belajar akan menang.